Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said dengan NIM 210731102 dengan prodi Pendidikan Teknik Otomotif dan mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan yang sering menjadi perhatian atau masalah kurikulum dan administrasi pendidikan. Untuk konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut oleh pakarnya. Perubahan dan pengembangan kurikulum dianggap sebagai salah satu titik krusial di dalam penanganan masalah-masalah pendidikan, khususnya pendidikan formal. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai pengetahuan dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pendidikan, pejabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini dimaksudkan memberi pedoman kepada pelaksana pendidikan dalam proses pembimbingan perkembangan siswa untuk mencapai tujuan yang dicita-cita oleh siswa sendiri, sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Sedangkan administrasi kurikulum perlu dan penting dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi kurikulum. Secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrate yang berarti membantu, melayani, atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris disebut administration. Nawawi dan Ahmad Sabari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa administrasi adalah segala usaha bersama untuk menggunakan semua sumber secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang berupa kerangka kerja dan kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen tata usaha. Jadi kata administrasi dapat diartikan sebagai segala usaha bersama untuk membantu, melayani, dan mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tentang sistem pendidikan nasional, UNRU dan UNRU. Unkyon is Menurut Nasution menekankan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk merencanakan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Sujana menambahkan kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituntut dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah. Sumadianto mengatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar kegiatan pendidikan yang secara maksimal dikembangkan oleh pendidik untuk meningkatkan potensi kemanusiaan yang ada pada diri seseorang peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk membantu, melayani, dan mengarahkan serta membimbing serta kontinu situasi belajar mengajar agar belajar efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Kegiatan administrasi kurikulum menjelaskan bahwa secara operasional kegiatan administrasi kurikulum dapat didefinisikan menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidikan, kegiatan tugas guru pendidikan, yaitu pembagian tugas guru yang diberikan dari suatu program pengajar, dan ketentuan yang beban mengajar wajib guru. 2. Tugas guru dalam mengikuti jadwal pelayanan. Ada 3 jenis jadwal pelajaran untuk guru, yaitu jadwal pelajaran berkurikulum disusun secara induktif oleh guru atau tim guru dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan akademik seperti keseimbangan berat atau
iringan bobot pelajaran setiap hari. Pengaturan mata pelajaran mata yang perlu didahulukan di tengah atau di akhir pelajaran seperti olahraga, matematika, kesenian, dan seterusnya. Mana pelajaran yang bersifat praktikum, PKL, PPL, dan sebagainya. Luar pelajaran non-kurikulum disusun secara strategi sesuai situasi dan kondisi individu atau kelompok peserta didik sehingga dapat meningkatkan peranan keterampilan serta mencerna mata pelajaran secara efektif dan efisien. 3. Jadwal pelajaran ekstra kurikulum disusun di luar jam pelajaran kurikulum. Pengurangan kurikulum biasanya bersifat pengembangan efektif hobi, bakat, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mengujung PBM. Tugas guru dalam kegiatan PBM. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memegang peran yang sangat penting. Guru menentukan segalanya, mau diapakan siswa, yang harus dikuasai siswa, dan sejauh mana keberhasilan siswa dalam memahami pelajaran. Semuanya tergantung guru. Maka Gunawan meminta para guru memperhatikan hal sebagai berikut. Membuat desain instruksional. Desain instruksional adalah suatu perencanaan pengajaran yang menggunakan pendekatan sistem atau pengajaran dianggap sebagai sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. 2. Melaksanakan pengajaran termasuk strategi pengelolaan kelas. Strategi merupakan pola untuk rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menjelaskan pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar optimal dan mengembalikannya manakah yang terjadi hal yang dapat mengganggu suatu belajar mengajar. Pengelolaan kelas di sini menurut Gunawan bisa berupa strategi fisika dan non-fisika. Mengevaluasi hasil belajar. Salah satu aspek pokok yang dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah mengevaluasi sejauh mana terjadinya prestasi belajar siswa melalui latar belakang serta faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. 2. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik atau siswa. Demi suksesnya proses belajar mengajar, seorang siswa atau peserta didik harus kreatif dalam menyusun jadwal kapan waktu belajar dan kapan waktu untuk bermain atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 3. Kegiatan hubungan dengan seluruh sivilas akademis. Merupakan kegiatan untuk mensinkronisasikan segala kegiatan sekolah yang kurikulum ekstra kurikuler, akademik atau non-akademik, hari libur, dan sebagainya. 4. Kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar PBM. Penyusunan rencana kerja tahunan, semester, bulanan, dan minggu, persusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal ulang dan ujian, penyusunan daftar buku dan alat pelajaran yang digunakan dalam berbagai kegiatan belajar, penyusunan norma penelitian. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilan sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Menurut Semandi menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh guru dalam pelaksanaan kurikulum, antara lain pemahaman esensi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. 2. Kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan kemampuan untuk menyampaikan tujuan khusus-khusus pada kegiatan pembelajaran. Di samping itu, menurut Answir, seorang guru juga harus memiliki 10 komponen dalam mengajar, yaitu menguasai bahan, 2. Mengolah program belajar mengajar, 3. Pengolahan kelas, 4. Menggunakan media atau sumber belajar, 5. Menguasai landasan kependidikan, 6. Mengolah intensi belajar mengajar, 7. Menilai prestasi belajar mengajar, 8. Mengenal fungsi dan layanan bimbing dan konseling, 9. Mengenai dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran. Menurut pelajaran perlu dilakukan agar pengalaman belajar serta materi pengajaran yang telah diterima akan menjadi bagian yang keseluruhan pengalaman siswa. Mengertinya sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengerti pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta
keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengucapkan salam setelah memberikan saran-saran untuk memperluas wawasan yang berhubungan dengan materi pelajaran yang telah dibahas. Untuk kesimpulan, jika merujuk pada pengertian administrasi secara sederhana sebagai kegiatan mengarahkan, maka istilah administrasi kurikulum menekankan pada upaya bagaimana mengarahkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dilaksanakan secara tepat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Seperti diketahui, kurikulum mengandung rencana kegiatan yang akan dilakukan selama proses belajar mengajar. Dalam hal ini, kurikulum merupakan panduan dalam pengajaran. Kurikulum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi kurikulum juga sebagai instrumen dalam meramalkan keadaan masa datang. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran sentral dan mengarahkan capaian tujuan dan sasaran pendidikan. Ada 3 konsep yang terkait dengan kurikulum, yaitu kurikulum merupakan inti pokok dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan formal. 2. Kurikulum merupakan suatu sistem yang harus dikembangkan. 3. Kurikulum merupakan suatu kalian yang terus dipelajari oleh para ahli agar pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang. Dengan demikian, kegiatan administrasi kurikulum adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi, kurikulum kemudian dikembangkan sehingga dalam pelaksanaan kurikulum dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Setidaknya kegiatan administrasi kurikulum menghendaki agar rumusan kurikulum benar-benar terencana dengan baik sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik pula. Sekian untuk video ini dan penjelasan tentang administrasi kurikulum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.